Tes tes. Oh, halo guys. Perkenalkan, namaku Muhammad Alfiansyah. Aku mahasiswa ambil jurusan pariwisata, tepatnya di AMTA Yogyakarta. Ya, kali ini aku mau bikin podcast ala-ala sih, bahas tentang TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, pertama-tama tuh aku mau nyeritain gimana sih aku ngakses TIK ini dari SD sampai SMA hingga kuliah sampai sekarang. Nah, pertama kali aku ngakses itu TIK ini pas kelas 6 SD. Aku dikasih tugas sama guru sekelas itu, disuruh nyari informasi gimana sih nyangkok pohon mangga yang benar, terus habis di print. Nah, waktu itu aku sama temenku pergi ke warnet buat ngerjain tugas itu lewat Google nyarinya. Nah, habis selesai ngerjain tugas, terus itu buka aku YouTube bareng-bareng sama teman-temanku, nyari-nyari kayak ngat video. Waktu itu aku sama teman-temanku nyari video, oh ya, senjata-senjata yang lagi ngetren pas tahun 2012-an itu, kayak shotgun apalah itu. Nah, habis nyari-nyari gitu, ngegame lah kita PB. Nah, gue sih cuman kalau SD ngakses itu cuman komputer buat ngerjain tugas. Nah, pas SMP aku dikasih HP, walaupun nggak tak pakai banget, tapi buat nelpon ibuku buat ngejemput aku pas pulang sekolah, terus juga buat chatting-chattingan aja gitu. Terus pas SMA ini HP aku masih tak pakai, tapi cuman nggak, jarang-jarang tak pakai. Aku soalnya bukannya kudet sih, kayak nggak tak pentingin HP itu buat apa, paling cuma buat nelpon-nelpon aja. Nah, pas kuliah ini HP itu penting banget, kayak buat calling temen, suruh bangunin pas kuliah, awal-awal kuliah itu. Nah, habis itu buat ngerjain tugas bareng, terus nyari tugas, nyari materi pas kuliah. Nah, terus buat tuh. Nah, sekarang, oh iya, aku belum nyeritain. Pas SMA itu aku pernah, ibuku pernah ditelepon sama, nggak tahu sama siapa, ngiranya tuh di, aku kecelakaan. Nah, habis itu ibuku nangis kan, nelpon ke sekolahan. Nah, pihak sekolahan terus kasih tahu aku pas aku lagi belajar itu, lagi lagi belajar apa ya, ekonomi. Nah, habis itu aku ditelepon kan, bukan ditelepon, aku dikasih tahu sama pihak sekolah. Lah, kok ibuku nangis, kenapa gitu. Oh alah, ternyata ibuku tuh hampir ketipu. Dikiranya aku kan kecelakaan, terus dimintain kayak biaya operasi kayak gitu loh. Nah, tapi aku nggak tahu sih itu bisa, mereka itu yang nelpon ibuku tuh nggak tahu dapat dataku dari mana. Dari SIM aku tuh tahu itu. Makanya kalau apa-apa itu data kayak gitu jangan sampai disebarluaskan lah. Nah, terus juga kalau sekarang ya, teknologi informasi dan komunikasi itu palingan yang paling bergantung HP sih. Dari HP itu kita bisa meeting online lah, terus juga nelpon rame-rame kayak grup gitu, terus shopping dari HP, terus nyari map, terus juga YouTubean, game. Jadi ke HP itu kayak multifungsi banget. Kayak dompet pun bisa dari HP, kayak e-wallet, Dana, OVO, GoPay kayak gitu. Nah, kalau manfaat buat aku sendiri HP itu ya itu cuma buat nyimpen duit di Dana e-wallet, soalnya kan aku paling males bawa dompet. Terus juga kalau perubahan terbesar itu bukan di aku tapi di keluargaku, kayak ibuku. Nah,
ibuku tuh pas corona ini kan rumah tak pasang wifi. Nah, ibuku tuh pas tak pasang wifi tuh buat youtuber, nyari-nyari informasi, kayak bikin-bikin kue basah, kue kering, terus makanan kayak ayam. Nah, yang baru itu makananku sekarang itu yang baru sekarang ayam katsu dari buatan ibuku. Itu pun juga dari YouTube dia taunya, ibuku. Nah, terus juga kalau adikku tuh buat kayak tulisan-tulisan gitu, gambar-gambar, ya YouTuber, Netflix kan. Tuh. Terus kalau aku mau ngajarin ibuku sih kayak Google Map gitu tapi belum bisa. Nah, gitu ceritaku. Terus kalau kesimpulan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi itu gunakanlah dengan bijak. Terus juga kalau nyimpen data itu jangan disebar-sebarin. Takutnya datamu itu digunain orang lain. Kayak tadi itu, ibuku sempat hampir ketipu sama penipu. Terus juga temanku pernah ketipu, katanya saudaranya ketilang, habis kena 200.000 pulsa. Nah, ya sih itu aja sih. Kayak kesimpulannya gunain dengan bijak aja bisa gitu. Ya, terima kasih.